Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab ke-21 ya teman-teman, yaitu kita akan belajar server DNS caching forwarding ya teman-teman. Nah, di bab ke-21 ini DNS server kita akan belajar mengenai konsep DNS server. Kemudian kita juga nanti akan konfigurasi host pada klien Ubuntu, konfigurasi caching DNS server, dan konfigurasi forwarding DNS server ya teman-teman. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu konsep DNS server ya teman-teman. Nah, di sini terdapat host atau komputer ya teman-teman, lalu DNS Google. Nah, di mana server Google ini memiliki IP 8.8.8.8 ya teman-teman. Di sini untuk fb.com-nya atau facebook.com-nya dan Google itu pasti sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Misalnya nih, komputer kita ini ingin mengakses facebook.com. Nah, di sini itu tidak langsung kekirim paketnya ke facebook.com-nya. Nah, di sini tidak langsung kekirim ke facebook.com-nya ya teman-teman, tetapi paketnya akan merequest DNS terlebih dahulu agar mendapatkan IP address facebook.com-nya ke DNS server Google ya teman-teman. Nah, selanjutnya DNS server Google ini mengirimkan IP yang diminta. Jadi intinya DNS ini digunakan untuk mentranslate domain name ke IP add. Jika tidak ada DNS, tidak dapat menulis domainnya, domain facebook.com ini, tetapi menulis dengan IP-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita memasuki materi berikutnya, yaitu kita akan konfigurasi host pada Ubuntu client ya teman-teman. Nah, di sini kita akan, sebelumnya kita harus bisa ping server terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ping server 2 sudah berhasil. Kemudian kita akan ping server 2 Ubuntu-nya, sudah berhasil. Nah, lalu kemudian kita akan masuk ke sudo nano /etc/host ya teman-teman. Ini digunakan untuk mapping antara IP dengan domain ya teman-teman. Nah, di sini misalnya 127 ini itu milik punya Nabila VirtualBox ya teman-teman. Maka pin-nya menggunakan domain. Nah, di sini kita akan ini itu milik punya Nabila VirtualBox ya teman-teman. Pin-nya hanya bisa menggunakan domain saja. Nah, di sini kita akan masukkan IP server 1 ya teman-teman. Ini kita bisa tab. Kita masukkan hostname-nya server 1 Debian ya teman-teman. Kemudian yang kita masukkan lagi yang server 2-nya, server 2 Ubuntu ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter, kita masukkan yang routernya ya teman-teman. Routernya di sini 192.168.137.2. 137.2. Kita bisa tab. Di sini namanya router Debian. Kemudian kalau sudah, kita bisa Ctrl X ya teman-teman, kita bisa keluar. Kemudian di sini kita akan ping menggunakan hostname-nya ya teman-teman. Di sini ping server 1 Debian. Nah, sudah berhasil ya teman-teman, di sini sudah bisa. Kemudian kita akan ping yang server 2 Ubuntu-nya. Ping server 2 Ubuntu. Nah, juga sudah bisa ya teman-teman. Yang terakhir, kita di sini akan ping yang routernya.
sudah berhasil juga yang routernya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu konsep caching DNS server ya teman-teman. Nah, caching DNS server ini fungsinya untuk men-change request DNS ya teman-teman. Seperti video sebelumnya, jika ingin mengakses Facebook ini, kita harus bertanya dulu DNS-nya dari Facebook-nya. Lalu kita diberikan DNS-nya melalui DNS Google ini ya teman-teman. Lalu dari DNS Google ini memberi DNS Facebook-nya, baru bisa mengakses Facebook-nya ya teman-teman. Nah, jadi di sini sebelum komputer ini mendapatkan DNS Google itu ke lokal DNS-nya server terlebih dahulu. Dari lokal baru ke DNS Google-nya ya teman-teman. Lokal DNS ini akan bertanya ke DNS server Google ini, apa IP fb.com-nya atau facebook.com-nya, dan DNS Google ini akan menjawab bahwa IP facebook.com-nya itu berapa gitu nanti. Misalnya di sini 157.240.208.35. Misalnya nanti IP yang diberikan disimpan kemudian akan dicek jika host menanyakan IP Facebook-nya lagi sudah disimpan di lokal DNS ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu kita akan konfigurasi caching DNS server ya teman-teman. Nah, di sini kita login ke server satunya, server 1 Debian. Kemudian di sini kita akan masuk ke router terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita akan menginstal bin 9-nya dengan cara apt install bin 9. Nah, di sini karena sudah menginstal jadi sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke nano/etc/default/bin 9 ya teman-teman. Nah, di sini yang bagian optionnya ini kita akan tambahkan min 4 ya teman-teman. Nah, min 4 ini IP 4 saja yang running artinya. Kemudian kalau sudah kita bisa akan exit. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke nano/etc/bin namet.conf.option. Maaf teman-teman, di sini jadi kesalahan, harusnya bin ya teman-teman, jangan bin 9. Nah, di sini. Nah, di atasnya option ini kita bisa tambahkan ACL ya teman-teman. ACL internal min network. Kemudian di sini bisa buka kurung kurawal, kemudian bisa enter, kemudian tab ya teman-teman. Di sini kita akan masukkan IP lainnya ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa kurung titik 2, kemudian kurung tutup, kurung kurawal, kemudian kurung tutup. Nah, kemudian di bawah optionnya ini, di bawah option directory ini kita bisa tab ya teman-teman. Di sini kita bisa tab, kemudian kita bisa masukkan recursion. Yes ya teman-teman, kemudian bisa enter, tab lagi, kita masukkan allow query. Kemudian kurung kurawal, di sini masukkan internal network ya teman-teman. Jangan lupa titik 2, kemudian tutup kurung kurawal, tutup. Nah, kemudian kita bisa scroll ke bawah. Di sini di DNS sec-nya kita bisa tambahkan DNS sec min enable ya teman-teman, enable, kemudian yes. Kedua, kemudian di sini di bawahnya DNS sec validation ini yang auto kita ganti yes juga ya teman-teman.
Sudah, jadi konfigurasinya di sini ada 3 ya teman-teman. Kemudian kalau sudah bisa Ctrl X keluar. Nah, kemudian di sini kita bisa ceknya, kita akan clear terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa cek konfigurasinya dengan nemet check conf ya teman-teman. Nah, di sini sudah tidak muncul apa-apa. Itu artinya konfigurasinya sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan memasuki materi berikutnya yaitu konsep forwarding DNS server ya teman-teman. Nah, jadi jika forward DNS itu komputer kita akan merequest DNS ke FB atau Facebooknya itu ke DNS Google ya teman-teman. Nah, tetapi itu di forward oleh lokal DNS. Nah, kita akan konfigurasi forwarding DNS ya teman-teman, DNS server dengan video berikut ini. Materi yang berikutnya kita akan konfigurasi forwarding DNS server. Oke teman-teman, kita akan memasuki materi yang terakhir yaitu kita akan konfigurasi forwarding DNS server ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk. Nah, sebelumnya di sini saya sudah masuk ke SSH server 1 ya teman-teman, server 1 Debian. Di sini saya sudah masuk ke root server 1 Debian ya teman-teman. Kemudian untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke nano/etc/namet.conf.option. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini di forwarders ini kita bisa hilangkan slashnya ya teman-teman. Kita bisa hilangkan slashnya semua di sini, dihapus semua. Nah, untuk yang 00 ini kita bisa ganti ke 888 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter, tap, kita masukkan lagi 88.44 ya teman-teman. Kemudian di sini di bawahnya kurung kurawal kita bisa masukkan forward only ya teman-teman. Ya, di sini. Kemudian saya tutup. Kemudian kita bisa, kalau sudah kita bisa, nah di sini seperti ini konfigurasi forwarding DNS server ya teman-teman. Kemudian kalau maaf teman-teman, di sini kita belum. Nah, di sini terdapat 888. Ini yang akan dihubung ke internet. Kemudian kita Ctrl X. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita server DNS caching forwarding bab ke-21 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai bertemu pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.